Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan sore ini Allah pertemukan kembali ya. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, keberkahan beserta ampunannya kepada kita semua. Salawat wassalam adalah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabatnya juga para umatnya sampai dengan akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan sore ini saya akan membahas asma Allah yaitu Asy-Syafi', Allah yang Maha menyembuhkan. Cung, di sini yang tidak pernah sakit? Tidak ya, pasti semua pernah merasakan sakit. Sakit itu izin Allah. Tidak ada orang yang sakit kecuali izin Allah, tidak ada orang sembuh kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia urusan sakit, daun yang jatuh saja itu biiznillah. Ya. Triliunan daun di mana dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit itu pun izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten jangan bilang waktu lagi sakit, oh mungkin ini cuacanya lagi jelek, oh lagi nih. Enggak, kalau cuacanya jelek semuanya juga karena kalau sakit karena cuaca, maka semua pun bakal sakit. Tapi kan ini enggak semua. Kadang orang tuanya sakit, anaknya mah enggak. Anaknya sakit, orang tuanya enggak. Jangan salahkan cuaca, ataupun mungkin kita salahkan virus, salahkan bakteri. Virus, bakteri itu hanya jalan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sakit. Tetap yang memberikan kita takdir sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas virus? Apa tugas bakteri? Yaitu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus, bakteri sama bertasbih. Ya tugasnya seperti itu, mendatangi yang ditakdirkan sakit. Ya, makanya jangan aneh. Padahal misalkan satu rumah, tapi yang sakit kena demam berdarah kok kakaknya atau adiknya, padahal sama-sama dicocok misalkan ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu dendam sama nyamuk ya. Kita harus ketahui ini pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena dia juga tidak minta jadi nyamuk, tidak minta jadi bakteri sebagaimana kita tidak minta jadi manusia, tapi kita yakini bahwasannya inilah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah satu ketika kita berdoa, kita sakit, maka kita doakan. Ya. Salah satu doanya adalah wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Ya. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Ya. Maka ikhtiarnya silahkan ke dokter, silahkan berobat. Tapi ingat, dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat, mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ke dokter itu amal soleh. Makan obat itu amal soleh. Tetap kita yakin yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latih bahwasannya yang menyembuhkan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya salat dulu 2 rakaat, minta ya Rabb, hamba ingin sembuh, bimbing hamba jalan apa yang harus hamba tempuh untuk mengobati apa yang ada di diri hamba. Nanti Allah bimbing ya, ketemu dokter, ketemu obat, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah sakit adalah satu ya, Allah gugurkan dosa setiap hambanya yang diuji sakit. Selama ridho, ya selama ridho. Karena ada dosa yang tidak tertebus oleh taubat kita, akhirnya Allah memberikan sakit pada diri kita. Jadi kalau kita misalkan ya tisereule atau tijalike, harusnya jadi bahan evaluasi. Oh ini kaki pernah melangkah kemana? Karena yakin setiap rasa sakit, galau, resah, sampai tertusuk duri pun itu jalan Allah dari Allah untuk menggugurkan dosa kita. Nyeri hati misalkan ya sama si cinta, bisa jadi selama ini kita mentuhankan si cinta ya, kemana-mana ingat di telepon anjeuna nebikeun sholat telat, nebikeun kudu diantirkeun aib jeung Allah telat, maka harus jadi bahan evaluasi. Maka di antara hikmah sakit adalah Allah menggugurkan dosa kita dan ketika kita diberikan musibah yaitu sakit, maka hakikatnya kita sedang diundang oleh Allah untuk lebih dekat kepadanya. Tidak sedikit orang sehat itu biasanya lupa sama Allah. Tapi giliran sakit, ya Allah, nyeri asam urat. Ya. Coba, keur sehat mah boro-boro. Ayo we ulin, misalkan itu ya. Benar.
Nah, maka mudah-mudahan dengan dikaruniai sakit itu bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita, cara Allah menggugurkan dosa kepada kita, dan jangan juga kita minta sakit. Ya Allah, mau abi gugur dosa biar saya gugur. Jangan, karena belum tentu ridho, belum tentu sabar. Tapi mintalah kepada Allah sehat walafiat, sehat yang dimampukan terus dibarengi dalam ketaatan. Karena ada orang sehat tapi jadinya jauh ke Allah, ada orang sehat jadi jauhnya maksiat. Nauzubillah, kita menghindar dari perkara tersebut. Maka mintalah sehat walafiat, ya. Terus dibimbing selalu berkah di dalam sisa usia kita. Demikianlah pembahasan singkat tentang hikmahnya diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa channel semuanya, ya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah tinggikan derajatnya. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.